Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang terhormat Bapak Fajar selaku dosen pengampuh mata kuliah Landasan Pendidikan, dan tak lupa teman-temanku yang saya banggakan. Kami di sini dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan Landasan Biologis Pendidikan dan Pendekatan Sosial Budaya di Indonesia, dan yang disusun oleh Ayu Vera Indriati, Siti Masfufa Alawiyah, dan Siti Puspita. Kami di sini akan membahas tentang 1. Definisi landasan biologis pendidikan. Yang kedua, perkembangan biologis anak. Yang ketiga, pendekatan sosial budaya. Dan yang keempat, kesimpulan. Langsung saja, pemateri pertama yaitu Siti Puspita. Kepada Siti Puspita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ayu Vera yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan definisi landasan biologis pendidikan. Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup serta proses kehidupan. Adapun makhluk hidup yang dimaksud ialah manusia, hewan, dan tumbuhan. Landasan biologi pendidikan adalah suatu titik acuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan biologis dan karakteristik biologis peserta didik dalam hal pendidikan. Landasan biologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah biologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh, dibandingkan dengan hewan, manusia memiliki otak yang lebih besar sehingga ia mampu berpikir. Implikasinya, manusia memungkinkan untuk dididik. Perkembangan biologis pada anak. 1. Perkembangan fisik. Perkembangan biologis atau perkembangan fisik sangat berkaitan dengan evolusi manusia seperti perubahan sikap, tubuh, dan cara bergerak. Perubahan fungsi bagian tertentu pada tubuh, perkembangan kepala, perkembangan alat pembau, dan penglihatan. Aspek-aspek perkembangan fisik ada pada anak SD yaitu A. Tinggi dan berat badan, B. Proporsi dan bentuk tubuh, C. Otak, dan D. Keterampilan motorik. Kemungkinan 3 bentuk primer tubuh menurut tipologi Sheldon adalah endomorph, yakni yang tampak dari luar berbentuk gemuk dan berbadan besar. Anak yang endomorph, lemaknya jauh lebih banyak daripada jaringan otot. Mesomorph, yang kelihatan kokoh, kuat, dan lebih kekar. Anak yang bertipe mesomorph, lemaknya jauh lebih sedikit daripada jaringan otot. Ectomorph, yang tampak jangkung, dada pipi, lemah, dan seperti tak berotot. Anak yang bertipe ini tidak terdapat jaringan yang melebihi jaringan lainnya, sehingga tampak kurus. Kondisi proporsi dan bentuk tubuh anak dapat memberikan dampak psikologi tertentu kepada anak. Kondisi proporsi tubuh yang kurang seimbang dan atau bentuk tubuh yang berkelainan dapat menumbuhkan sikap-sikap negatif, yakni berupa kekurang puasan atau bahkan penolakan terhadap dirinya sendiri, self-rejection. Hal demikian tentunya dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak, khususnya dalam pembentukan kesan tentang tubuh, body image, dan konsep dirinya, self-concept. Terima kasih kepada Siti Puspita yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Siti Masfufa Alawiyah. Kepada Siti Masfufa Alawiyah dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Ayu Vera yang telah mempersilahkan. Selanjutnya, 2. Perkembangan motorik anak akan menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi dibandingkan dengan bayi. Anak-anak terlihat lebih cepat dalam berlari dan pandai meloncat serta mampu menjaga keseimbangan badannya. 3. Perkembangan perseptual adalah kemampuan memahami dan menginterpretasikan informasi sensori atau kemampuan intelektual untuk mencari data yang diterima oleh berbagai indera. Ada 3 proses perseptual yang perlu dipahami, yaitu 1. Sensasi yang merupakan peristiwa penerimaan informasi oleh indera penerima. 2. Persepsi merupakan interpretasi terhadap informasi yang ditangkap oleh indera penerima. Yang ketiga, atensi yang mengacu pada selektivitas persepsi. Oke, next. 3. Pendekatan sosial budaya. Pendekatan sosial budaya merupakan salah satu pengembangan dari kurikulum.
Kemampuan dan hubungan antar manusia selalu dikaitkan dengan menggunakan alat-alat dan teknologi fisik. Akan tetapi, sosial budaya mengarahkan pemikiran kita bukan kepada fisiknya, akan tetapi bagaimana cara dan ketersediaan alat tersebut. Dengan kata lain, sosial budaya mengambil pandangan atau perspektif dari sudut pemikirannya, sedangkan realitanya diwujudkan dengan bentuk alat-alat tadi. Pendidikan diperoleh dari pemaknaan terhadap tradisi dan budaya, dan pengetahuan dapat diperoleh dari masyarakat. Oke, next. Tanda serta simbol sesuatu adalah produk dari sejarah sosial budaya yang diinterpretasikan ke dalam pemikiran orang-orang atau masyarakat sesuai perkembangan di dalam masyarakat itu. Pada kenyataannya, terdapat begitu banyak budaya di muka bumi ini, termasuk pola pengasuhan anak. Di Indonesia sendiri, pola orang tua untuk mendidik dan mengasuh putra-putrinya dikenal dengan istilah asuh, asah, dan asih. Oke, next. Penyelesaian permasalahan sosial budaya adalah 1. Meningkatkan kebutuhan akan mobilitas tenaga kerja dan juga mobilitas modal. 2. Menanamkan berbagai macam nilai moralitas kepada masyarakat Indonesia. Ketiga, meningkatkan industri kecil yang dimana ada di sebuah pedesaan. Keempat, melakukan pelaksanaan kartu asuransi kesehatan. Yang kelima, melakukan program pendidikan ke luar negeri. Terima kasih kepada Siti Masfufah Alawiyah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan. Biologi adalah salah satu landasan ilmu yang dipakai di dalam dunia pendidikan. Pesatnya perkembangan biologi dapat memberikan dampak yang positif bagi banyak orang, khususnya kaum intelektual. Kaum yang sangat membutuhkan ilmu dan mengharapkan adanya perkembangan ilmu itu sendiri guna untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Landasan biologi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah biologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan biologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah biologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Sosial budaya merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan manusia hampir tidak pernah lepas dari unsur sosial budaya. Kebudayaan bersifat stabil tetapi dapat berubah. Perubahan diukur dari elemen yang relatif stabil dan stabilitas diukur dari elemen budaya yang berubah dengan cepat. Sedangkan pendekatan sosial budaya merupakan salah satu pengembangan dari kurikulum. Seiring dengan Piaget, penekanan terhadap pemahaman perkembangan ditinjau dari sisi genetik. Pendekatan lainnya mengarah pada perhatian asal-muasal sosial, di mana kapasitas intelektual berhubungan erat dengan aktif sosial. Semakin tinggi intelektual seseorang, maka aktivitas sosialnya juga akan semakin banyak. Hal ini dikarenakan aktivitas sosial sebagai tuntutan dari intelektual sesuai dengan pengamatan dan analisis Vygotsky. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.